Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita yang mulia ini di malam hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan salawat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita membacakan hadis yang terakhir di dalam bab taubah, di dalam bab taubah. Al-muallif pengarang rahimahullahu tabaraka wa taala membawakan sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, lirik Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Ila rajulaini, kepada dua orang, timpa dua dengan, yaqtulu ahaduhumal akhar, yang satunya membunuh yang lainnya, yadkhulanil jannah, akan tetapi kedua-duanya masuk surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala lere ngita dua dengan sayi nyemate isai, lagu dua-duana tama surga. Coba, dua-duanya tama surga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, faqalu kaifa ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa dua-duanya yang masuk surga, sedangkan yang satunya membunuh, yang satunya terbunuh? Seharusnya yang terbunuh yang masuk surga, bukan yang membunuh. Tapi kenapa dua-duanya yang masuk ke dalam surga? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
yuqatilu hadha fi sabilillahi azza wa jal fayustashhadu, yang satu yang terbunuh ini dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh. Ya, dia perang ini, ya. Yang satunya kafir, yang satunya muslim. Yang muslim ini yang terbunuh, dibunuh oleh satu yang kafir tadi. Ya, dia pun masuk surga. Artinya mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian setelah dia membunuh orang kafir ini, dia bertaubat. Tobat ya. Ya, dia kafir nyemate terus tobat ya. Dengan ni kafir nyemate ini, fayuslimu, dia pun masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal. Setelah dia masuk Islam, dia berperang lagi. Sekarang kondisinya berbeda, bukan dalam membela kekufuran, sekarang dia membela agama Islam. Ya, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal, dia pun berperang dalam keadaan muslim, fayustashhadu, dia pun mati syahid. Jadi dua-duana tama surga. Ini dia hadis pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi disebutkan di sini an Abi Hurairah, Abu Hurairah periwayat hadis ini. Ini nyeritaan kita hadis nenek adalah sahabat arenda Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Nama beliau adalah yang asli Abdurrahman bin Sakhr. Ini arenda Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Lagu ngarni nida gelar itu Abu Hurairah. Abu Hurairah nono artina bapak mampe miong, bapak kucing mampe miong, ya. Kumbenan po dengerin Abu Hurairah mampe miong, ya. Karena dulu di waktu dia kecil dia sering menggembala kambing di kampungnya. Lepas bembe no, nah idang kita iya mangan doang pin padang pasir, ya. Terus di sela dia melihat kambing-kambingnya ini, ya, jakan-jakan dan ngeseng-ngeseng nenek, ida main-main bareng kucing meong, bareng dan main-main, ya. Ketika dia malam, dia taruh kucing ini di atas pohon, ya. Maka sahabat-sahabat beliau di waktu kecil itu memanggil beliau dengan Abu Hurairah, karena ida demen bareng miong, demen main-main bareng miong. Yang pok dengerin Abu Hurairah. Lagu arenda selija Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama aslinya Abu Hurairah. Dari mana Abu Hurairah ini berasal? Abu Hurairah ini berasal ya'da lekan Makkah atau ya'da lekan Madinah. Lagu idane berasal dari Ad-Daus namanya, ya, yaitu daerah Yaman, ya, daerah Yaman. Ad-Daus yang pok dengerin Ad-Dausi, ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya. Dausi ini adalah nisbah kepada tempat lahirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, daerah Daus ini, daerah Yaman ini, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya suatu hari datanglah satu orang dari kabilah Daus, dari desa Daus ini, bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi. Nah, ini dia datang kepada Nabi SAW untuk mengikrarkan keislamannya. Nenek pertama kali tama Islam lekan suku Daus, satu kampung dengan Abu Hurairah. Setelah dia masuk Islam, ya, Tufail bin Amru Ad-Dausi ini dia berdakwah di kampungnya.
surunda si Nabi enta sallallahu alaihi wasallam berdakwah pin gubukna Abdurrahman Tufail bin Amru ad-Dausi, suruh berdakwah pin kampungnya. Lagu yang narap mele doang dengar dakwah Tufail ini, kecuali satu orang. Siapa itu? Dialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Arak sai mau dah berdakwah pin gubuk dah, ya. Tufail bin Amru ad-Dausi ini, yaitu yang dia dapat hanyalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Hurairah meninggalkanlah dia kampungnya ini. Ngenang dah gubuk dah Yaman, lumayan jauh dekun ke lagu dekan Mekah, ya. Ngenang dah gubuk dah, lalu timpa Madinah, ya, lalu timpa Madinah. Akhirnya ketika dia sudah sampai di Madinah, beliau bercerita pada suatu subuh, katanya beliau dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang mempunyai kulit agak gelap, agak bedang ida Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lebar pundaknya, agak belik bongkor dah, agak lebar, serta memiliki celah di antara dua gigi depannya. Arak luang beci, jarang dua gigi indalek julu. Ini dia Abu Hurairah. Kemudian dia langsung membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ngumumang lekda, lalu timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Islam Abu Hurairah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berketuan lekan BKP. Nabi tidak kenal masih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Minad Daus, katanya. Aku ini dari Ad-Daus, yaitu kampung Daus, desa Daus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus ini, karena inarak mele tama Islam lekan suku Daus ini. Kenangku ya narak dengan mele tama Islam lekan suku Daus ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ngenang dajak desanda Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka dia di Madinah itu menjadi seorang yang miskin. Derek harta benda pun ngenang da pin Yaman, ya. Akhirnya dengan di derek nene empiang ya langan pin bale lah istilahnya apa ya, kamar di dekat Masjid An-Nabawi. Ngaraninlah dia dengan Ahlus Suffah. Nah, Ahlus Suffah dengan derek ya narak balena, ya narak harta bendana tepu itu nu dekat Masjid Nabawi. Ngaranin dia Ahlus Suffah, ya. Dan di antara keutamaan Ahlus Suffah ini, ya, mereka karena dekat masjid sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering ikut pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang tidak pernah tidak hadir, ya dawah absen Ahlus Suffah ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pokna ida paling luwekna meriwayatkan hadis. Ngaranin Abu Hurairah. Ida paling luwekna nyeritaang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ida sering berdait bareng Nabi enta sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia tinggal di masjid ini dia sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau karena miskin, ngenang harta benda dan tinggal di Suffah, tergantung sedekah pemangan danu, ya. Munda mangan Nabi sallallahu alaihi wasallam milu ya Ahlus Suffah mangan, dan sangat diri jarang makan katanya, ya, dan sering lapar, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kuat lapar Abu Hurairah ini, sampai da mele palang si lapar dah, ya.
Kemudian agar aku mendapat makanan, aku seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasulullah SAW. Dan inilah dia sifat ahlu sufa itu, marah angkun dengan kembaruan, saking lapar. Para sahabat yang lain mengatakan, yuk ya jogang ke dengan nenek. Marah angkun kembaruan, kelaparan padahal. Apa kata akhirnya Abu Hurairah? Dengan kondisi yang demikian, para sahabat hendak meruqyah karena jogang Abu Hurairah. Akhirnya diruqyah, ya. Untuk mereka datang, para sahabat Nabi SAW, untuk meruqyah beliau. Padahal beliau tidak kembaruan, tidak jogang, ya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Laisal ladzi tara, bukan yang kalian lihat, innama huwa ju', ya aku jogang, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lagu aku lapar, ya. Dan akan disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah nanti, ya, di dalam keutamaan lapar, beliau saja yang meriwayatkan hadis tentang lapar ini, karena beliau sering kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walaupun kondisi yang demikian, sering kelaparan, akan tetapi Abu Hurairah ini kekal namanya, kekal aranda Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang nomor satu, nomor sai, paling luwi nyeritaang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama beliau akan tetap disebut oleh kaum muslimin sampai julu kiamat, ya. Nama beliau disandingkan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kumbenan po nang geto, karena Abu Hurairah nenek, di antara sifat yang Nabi SAW sebutkan tentang beliau, beliau ini adalah orang yang tamak dengan ilmu, yang po na kekal aranda Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal pertemuan da si Nabi SAW nenek hanya 3 atau 4 tahun. Rahmanda padahal dah bedait barang Nabi SAW, yang po dah meninggal Nabi SAW. Jadi telah didatama Islam Abu Hurairah. Lagu dekanang getu ida nomor sai, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah annahu qala. Ini hadis ini menunjukkan betapa tamaknya Abu Hurairah terhadap ilmu. Kumbenan pokda menjadi nomor 1 meriwayatkan hadis. Suatu hari Abu Hurairah beketuan timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jadi beketuan Abu Hurairah, ai ke manusia paling bahagia nerima syafaat pe pinjulu kiamat, ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lagu ya, dan jawab pertanyaan langsung. Ida ngomentarin sifat yang ada di Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Laqad zanantu ya Aba Hurairah, aku sangka wahai Abu Hurairah, alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Saya kira tidak ada yang bertanya dengan pertanyaanmu ini wahai Abu Hurairah sebelumnya. Ya narak sahabat beketuan, si peketuanan penene wahai Abu Hurairah sebelumnya. Satu pun sahabat tidak ada yang bertanya dengan pertanyaan itu. Kumbena nono, ya. La yas'alina an hadzal hadits ahadun awwalu mink lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku melihat engkau ini wahai Abu Hurairah begitu tamak terhadap hadis. Nah, ini ya sifat Abu Hurairah. Ida tamak bin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pokna ya dawah absen lekan pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dawah ya dah hadir Abu Hurairah ini, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Hurairah? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah
ikhlas dari dalam dirinya atau dari dalam hatinya. Nah, ini dia. Ya, tapi yang menjadi poin kita adalah komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya sebelumnya dari sahabat seorang pun pertama kali selain daripada dirimu ini. Ya, apa katanya? Lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Karena aku melihat engkau ini wahai Abu Hurairah sangat tamak terhadap hadis Nabi, hadis-hadisku. Alal hadis, terhadap hadis. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dengan sifat yang beliau miliki ini, ya, meski beliau bertemu dengan Nabi SAW dan beliau adalah orang yang belakangan masuk Islam, pertemuannya dengan Nabi SAW hanya 3-4 tahun, ya, namun perjumpaan yang sebentar itu tidak menghalangi beliau menjadi perawi hadis yang terbanyak. Beliau perawi hadis yang terbanyak, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kumbenan pona berkah tetap disebut arenda. Di antara amalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah bahwa beliau pernah berkata, aku membagi malamku menjadi 3 bagian. Telu bagian bagingku ke kelemku. Ya. Yang pertama kata Abu Hurairah untuk membaca Al-Qur'an. Sepertiga yang pertama untuk membaca Al-Qur'an. Sebagian lain untuk tidur. Ya, sepertiga yang kedua untuk tidur, untuk tinduk, ya. Kemudian sepertiga yang lainnya kata beliau untuk mengulang hafalan hadisku. Ah, ini dia. Ini dia di antara amalan Abu Hurairah yang poda nomor sai riwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dia tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. 70 balu tahun umur dan poda meninggal dunia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dia periwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Nah, kita bacakan syarah hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullaha ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar. Ya, jadi Allah nenek lere ida timpa dua dengan. Jadi jemak pinjulu kiamat lere dan nenek. Ya, timpa dua dengan nenek. Ya, ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Dua-duana tama sorga. Bedait jepin sorga dengan dua nenek. Mah ndek kafir pe layekno. Tusus mati pe aku. Mesti tama lek pe sorga. Deka beketuanin semate dan julu nenek. Yampo dari lere Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuqatilu hadza fi sabilillah, dia berperang di jalan Allah, fayuktal, kemudian dia terbunuh, summa yatubullahu alal qatil, kemudian yang membunuh tadi dalam keadaan kafir tadi itu dia bertaubat, ya, dan dia masuk Islam, ya, fayustashhadu, dia pun syahid, dia ikut berperang, dia meninggal juga, dia pun menjadi syahid, ya, dia bertaubat katanya di sini. Ya, padahal membunuh nenek kan dosa beli, nyemate nenek kan dosa beli. Lagu lamun tobat, terima ada si Allah Subhanahu wa taala. Yang poknas nakumbe pun beli na dosanta harus wajib hukumna tobat timpa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ita ya dosa ya nabi ana beli dosa gawe ta. Ya, ibele no perzinahan, membunuh, ini dosa beli, ya. Dan ini hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di urutan yang terakhir, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya
walaupun dosa besar itu Allah tetap mengampuninya kalau dia bertaubat. Lamun tertobat dekakna dosa beli tetap ginda ampunin si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah ya, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa. Yana kanggo hukumna putus asa lekan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah nono ngampunin ahlapu dosa. Ahlapu dosa ngampunin dari si Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu azza wa jalla wasi'ur rahmah. Allah itu maha luas rahmatnya. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Rahmatku njulin silingku. Kumbe pun ku sili lagu rahmatku nenek lebih luas lekan silingku angkat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazilul ata, berlimpah pemberiannya, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila sholiha, dan beramal soleh. Ya, famahma balagat dzunubul abdi wa kasurat khotoyahu. Ya, walaupun dosa seorang hamba itu banyak dan kesalahan-kesalahannya itu banyak, summa taba wa anaba ilallah, ya, kemudian dia bertobat dan kembali berserah diri kepada Allah, taballahu alaihi, Allah gin ngampunin timpa idah, wa qabilahu wa ajzala lahu almasubah. Nah, ini dia, ya, dan Allah menerimanya dan bermurah dengan pahala. Kalau orang bertobat, Allah selain Allah ampuni, Allah akan memberikan pahala juga. Nah, ini dia, ya. Walaupun jamaah sekalian para ulama berbeda pendapat, ya, apakah dengan nyemati nenek tetap ginan siksa atau ya gina ngampunin, langsung ngampunin, ya. Pada ulama berbeda pendapat. Di antara yang berpendapat, ya, bahwa dosa membunuh itu tidak diampuni adalah Ibnu Abbas nomor saya, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah termasuk yang berpendapat bahwa dosa membunuh tidak diampuni, Abu Salamah bin Abdurrahman, Qatadah Ad-Dahhak, dan Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat bahwa tidak ada kesempatan taubat untuk seorang pembunuh. Nah, ini pendapat yang pertama lagu nenek. Tapi sementara mayoritas ulama berpendapat, mayoritas ini kebanyakan ulama, ya, luian ulama berpendapat bahwa pembunuh ini masih punya kesempatan untuk bertobat. Kumbe nenek, jadi Allah gin membalas dosa anta nyemate nenek dengan pahala. Ngembeng dain semate nenek pahala lui sampai na puas. Sampai puas, ya, sampai puas ngembang dong pahala sampai puas gin nebus ita. Ah, ini dia pendapat yang kedua ini, ya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Jadi dosa membunuh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagu dekat ngampunin no beyak tercoba-coba. Karena dia ini dosa beli, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengancam orang pembunuh ini? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, ya. Dan dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada beberapa itu disebutkan ancaman bagi orang yang membunuh ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Wa fi hadzal hadis yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yadhaku ila rajulaini. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah itu tertawa, lirik. Nah, ini dia, ya. Dhahikan yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Lagu lirik dan ini sesuai dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan tertawanya makhluk. Lirik cara lidah. Nah, ini dia. Ya na pada pelirik Allah subhanahu wa ta'ala di pelirik makhluk. Ya, lagu ida lirik wajib taimanin ya ida lirik Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi ta'wilin au ta'tilin au tashbihin katanya. Tanpa kita mentakwil, tanpa kita menolak, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ini dia. Ya, harus yakinin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lirik. Lagu yana pada pelirik Allah Subhanahu wa taala si pelirik makhluk. Lagu harus yakinin, wajib yakinin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini lirik. Timpa dengan dua dengan saling semati, ya. Wa 'ala ar-raghmi min dzalika yajma'u Allah taala bainahuma fil jannah. Ya. Pada hari kiamat yang dua ini dikumpulkan di sorga, dipertemukan, ya. Dua orang yang membunuh ini, saling membunuh ini dipertemukan di sorga. Wa dzalika annal qatil kana kafiron. Dan yang demikian itu yang membunuh tadi adalah dia kafir. Wa qatala mu'minan, dan dia membunuh seorang mukmin di dalam peperangan ini. Famatal mu'minu, ya. Yang mukmin ini mati syahidan, syahid, mati syahid dia fi sabilillah, di jalan Allah. Fadakhalal jannah, ya, karena dia syahid dia pun masuk surga. Kama wa'adallahu ta'ala syuhada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dia akan mati syahid. Summa aslamal qatil, ya, kemudian setelah dia membunuh dia masuk Islam. Wa qatala fi sabilillahi wal akhar, ya. Di kesempatan yang lain setelah dia masuk Islam dia pun ikut berperang lagi, ya. Fastushhida, dia pun mati di dalam peperangan itu, dia pun mati syahid. Dengan ini mati bro. Fa innallaha yulhiquhu bi sahibi alladzi qatalahu fil jannah, ya. Dia pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, ya, antara yang membunuh yang pertama dan yang terbunuh. Wa hadzal fi'lu kana sababan li dhahikillahi ta'ala minhuma fil akhirah, ya. Dan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tertawa di akhirat nanti melihat dua kondisi hambanya ini. Di dalam hadis ini jamaah sekalian, faedah yang bisa kita petik yang pertama, fi hadzal hadis anna karamahu subhanahu wa fadlahu mutanawwi'un fi wujudin la tu'addu wa la tuhsa. Bahwasanya keramahan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam yang tidak bisa kita hitung nikmat Allah ini. Ya, na boleh tang hitung ya. Ya, yang pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ya. Dan aku, kata Allah, telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, ya. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Nah, boleh tang hitungnya, ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nenek karunia pin dunia, lebih-lebih jemak pin akhirat. Ya, beli nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, na boleh tang hitung ya. Wa fihi, dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, anna man qutila fi sabilillah fa huwa fil jannah. Siapa saja yang berperang di jalan Allah, dia kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Ya, dia akan masuk ke dalam surga. Ayai perang di jalan Allah, ya, kemudian dia terbunuh, maka dia akan masuk surga. Di dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang mati syahid? Berkatuan timpak sahabat. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Qala inna syuhada ummati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang syahid itu dari kalangan umatku ini. Idzan laqalilun, sangat sedikit. Qalu, para sahabat bertanya, faman hum ya Rasulullah? Ayaiki dengan mati syahid, ngernin mati syahid ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Ini dia yang pertama. Ayai mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka dia mati syahid. Kemudian mati syahid ya. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Ya, barang siapa yang mati di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fit taun. Ini dia. Barang siapa yang mati karena taun, karena wabah maraitan ini. Ya. Fahuwa syahidun, dia pun syahid. Munarak mati dengan si corona, maka syahid endah ya. Mau ya pahala syahid, ya. Wa man mata fil batni, ayai mati sakitian endah. Ya, fahuwa syahid. Mencret, muntaber, ayai mati muntaber, syahid endah ya. Ya. Mati ranak termasuk. Ya, jadi umum lapasnya ini. Barang siapa yang mati di perutnya, karena disebabkan di perutnya, ya, mati ranak termasuk, ya, mati mencret termasuk, ya. Qala Ibnu Miqsamin asyhadu ala abika, ya, berkata Ibnu Maqsam, ya, aku bersaksi atas bapakmu fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, annahu qala, bahwasanya beliau juga berkata, wal ghariqu syahidun. Ya, orang yang mati tenggelam juga termasuk syahid. Tenggelam, ya, kelep, ini juga termasuk syahid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya, wa fi hadza at-targhibu fi dukhuli fil Islam. Ya, ini adalah anjuran supaya orang kafir ini masuk Islam. Kemudian wa fihi fathu abwabit taubah bikulli wasilatin fa innal islama yajubbu ma qablahu. Ya, karena kalau dia sudah masuk Islam, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum Islam itu akan dihapus. Dengan kafir lamun natama Islam, apa aja nggaweena sebelum jakanna kafir nene, sebelum natama Islam gina ngapus. Dosa beli, dosa beci, ya lapuna gina ngapus. Lekan nol ya hidup. Ya, lekan nol ya hidup. Ya, sebagaimana dikisahkan, ya, bahwa Amr bin As sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lagu telat ida tama Islam. Disebutkan beliau masuk Islam itu di hari Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, bahkan jauh, ya. Disebutkan di dalam hadis ini. Kita bacakan hadisnya. Hadarna Amr bin As, ya, kami menghadiri Amr bin As wa huwa fi siyaqatil mauti, sedangkan Amr bin As nene jakanda ginda mati, jakanda sekarat. Ya beki tawilan, beliau menangis, jakanda ginda mati nangis sudah Amr bin As, ya. Wa hawwala wajhahu, wajahnya pun diarahkan ilal jidar, ke tembok. Dia nangis, dia mau meninggal Amr bin As, ya, diarahkan wajahnya ke tembok. Faja'ala banuhu yaqul, maka anaknya pun berkata kepadanya, ya abatah, wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar gembira kepadamu? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ya, bukankah, diulangi lagi oleh anaknya ini, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu? Lagi dah mati ini, nangis sudah
Amr bin As. Nangis indah mati, ya. Ndek wah mbada da pesi Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira no. Engkat anak dah. Inggita idagin mati Amr bin As ini. Fa aqbala biwajhihi, beliau pun menghadap anaknya ini. Faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu alla ilaha illallah. Sungguhnya afdal bekal yang kami persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Inni qad kuntu ala atbaqin salas. Aku ini pernah dalam 3 kondisi. Laqad ra'aituni, aku melihat, wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Kondisi yang pertama, ya, aku melihat tidak ada yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih membenci daripada diriku. Santer siku ngedekang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kutama Islam. Angkat Amr bin As ini. Apa katanya kemudian? Wala ahabba ilayya an akuna qad istakmantu, ya, minhu faqataltuhu, dan aku, ya, sangat ingin untuk membunuhnya. Miring punya mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini angkat Amr bin As, ya. Falau mutu ala tilkal hal, seandainya aku mati dalam keadaan demikian, lakuntu min ahlin nar, niscaya aku akan menjadi penduduk neraka. Ini kata Amr bin As bercerita. Falamma ja'alallahu al-Islam, akan tapi Allah menjadikan Islam fi qalbihi, di dalam hatiku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama aja Nabi nenek paling dengan manusia paling gedekangku. Angkat Amr bin As, ya, paling demenangku gin ku gawe no nyemati arn Muhammad nenek, ya. Akan tetapi setelah Allah memberikan di hatiku Islam, ya, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ubsut yaminaka fala ubayyaka. Apa kata Amr bin As? Nakete imam peno ya Rasulullah, milina tam Islam. Nakete imam pe ginku baiat EP, ya, ginku bersaksi gin aku nenek gin tama Islam, ya. Yang pun dengan tama Islam kan baiat, ya, apa karena dijabat tangannya marah dengan melari, ya. Nakete imam peno ginku tama Islam nenek ya Rasulullah. Apa katanya? Ya. Fabasata biyaminahu, Nabi pun mengulurkan, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngembeng dai bikin mait iman dano, ya. Si Nabi SAW tangan kanannya dia ulurkan. Qala faqabattu yadi, aku pun menariknya lagi. Setelah ulurkan tangannya, tarikku malik imangku, angkat Amr bin As. Apa katanya? Qala malaka ya Amr. Berkatuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumbe nampok petarik ya malik imam pe. Padahal lepel aku untuk saya ulurkan tangan saya, katanya, ya. Apa kata Amr bin As? Aradtu an ashtarita, aku ingin 2 syarat. Aku ingin syarat, kata Amr bin As. Apa itu? Qala, Nabi berketuan, apa melempe, ya. Tashtaritu bimadza? Ya, syarat apa itu yang kamu inginkan wahai Amr bin As? Qultu ayyughfarali, aku nenek sebelum kutama Islam EP meleng nyemate EP mula. Terus lui maksiat gaweku sebelum kutama Islam nenek. Syarat nampok ku mele tama Islam harus diampunin aku si Allah Subhanahu wa taala. Bau kilek penjamin aku ngampunin. Dekat Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama alimta, ya petuangke annal islama yahdimu ma kana qablahu, bahwasanya Islam itu menghapus apa saja yang kita kerjakan sebelum kita masuk Islam. Jadi terhapus ya apa jangan gawe pe sebelum petama Islam nenek. Jangan pe kafir apa jangan gawe pe no terhapus ya setelah pe masuk Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya hijrah itu
menghapus ya dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ini haji, keutamaan haji berarti ya lamun tah haji dosa-dosa inggawe ta sebelumna ngapus si Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ya. Ini kata Nabi SAW, yampokna lamun atama Islam dengan kafir terhapus dosana. Ya, mara angkun dengan inya mate pertama bro. Tobat ia tama Islam terhapus dosana. Ya, ngapus dah si Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, ya. Kita ulang lagi faedah yang selanjutnya ini, bahwasanya di dalam hadis ini menetapkan kepada kita bahwa Allah ini lere. Wajib taimanin Allah lere. Lere dah Allah Subhanahu wa taala. Lagu pelere dano yakna pada. Lere dah Allah Subhanahu wa taala wa. Lagu tayakin dengan makna yang hakiki. Lere imaksutang tano. Lagu lain si lere makhluk. Kumbe ke lere maksud tai lere no ngatu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lere dawa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Endah yakna beketuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumbe ke pelere dah. Yakna beketuan sahabat Nabi langsung terima, langsung sampai yang timpa ita. Karena ini maklum kata Imam Malik kan, ya. Ya, ketika beliau dikomentari tentang istiwa, al istiwa ma'lum katanya kan. Istiwa ini maklum, diketahui oleh semua orang. Lere balere wah, untuk antar lere. Ya. Wal kaifu majhul. Bagaimana dia lere itu, kumbe yang kunda lere, nah nenek tetuang. Nah, namun lere imaksutang si lere. Lagu kumbe yang kuna lere, Allah Subhanahu wa taala ya tetua. Ya. Wasu'alu anhu bid'atun katanya kan. Dan bertanya tentang bagaimana itu adalah sesuatu yang baru, tidak pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu taala a'lam. Oh, tinggal satu faedahnya. Wa fi hadzal hadis dalilun ala annal a'mal bil khawatim. Ini dia yang penting nih. Bahwasanya amalan nenek tergantung akhirna. Oh, nenek dia tergantung. Marak dengan ini mati bro. Ya. Nyemate po dosa beli. Lagu pin akhir hidupna tobat ya milu ya perang lah malik tama sorga. Yampona hidup ta nenek terakhir ngitung. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, mungkin harap ya ketuan.